Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang volume prisma. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita tonton videonya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang volume prisma. Dari materi tersebut, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mengenal macam-macam prisma. Yang kedua, mengenal alas dan tinggi prisma. Dan yang ketiga, latihan dari volume prisma. Baik, macam-macam prisma. Yang pertama ada yang namanya prisma segitiga. Prisma segitiga itu seperti apa? Nah, inilah prisma segitiga. Jadi sisi alasnya ini berbentuk segitiga yang warna kuning ya. Nah, ini dua sisi ini posisinya sejajar dan bentuknya kongruen, maka prisma ini namanya prisma segitiga. Kemudian ini prisma segitiga yang posisinya tidur. Nah, ingat, nah yang sisi alasnya ini sisi yang kuning ya, bukan yang putih ini. Kemudian prisma segi empat. Nah, inilah prisma segi empat. Prisma segi empat, alasnya berbentuk segi empat, atasnya juga berbentuk segi empat yang warna biru. Kemudian ini posisi tidurnya. Yang berikutnya adalah prisma segi lima. Nah, ini contohnya prisma segi lima. Ininya berbentuk segi lima. Ya, kita lanjutkan. Prisma segi lima bentuknya seperti ini. Jadi ini segi lima, sisi atasnya berbentuk segi lima dan bawahnya juga segi lima ini ya. Kalau posisi tidurnya seperti ini, segi 5. Kemudian prisma segi 6, bentuknya seperti ini yang warna hijau. Yang warna hijau ini segi 6, yang bawahnya juga segi 6 ini sebagai alasnya. Ya, dan ini posisi posisi tidurnya. Baik, kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan dari volume prisma? Yang pertama, volume prisma itu bisa kita ketahui dengan cara mengalihkan ya, dengan cara mengalihkan antara luas alas prisma dan tinggi prisma. Nah, ini luas alas prismanya seperti apa bentuknya, kita cari luasnya, kemudian cari tingginya. Kemudian yang kedua adalah posisi alas prisma dan tinggi prisma itu harus tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Ini alas dan tinggi ya, alas prisma dan tinggi prisma ini harus tegak lurus. Kemudian alas prisma cirinya itu tadi ya sudah disebutkan, yaitu sejajar dan juga harus kongruen. Ini alas prisma. Kemudian luas alas prisma berbentuk bangun datar, bisa berbentuk segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga harus mengingat cara menentukan luas segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, luas bangun datar yang lainnya. Ya, harus diingat-ingat lagi ya, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, kalau persegi sisi kali sisi, persegi panjang, panjang kali lebar dan seterusnya. Ya, kemudian mana alas dan tinggi prisma. Nah, ini yang warna kuning tadi sudah disebutkan adalah alasnya, dan tingginya adalah yang ini, tinggi prisma. Nah, ingat yang ini namanya alas ya, alas prisma. Kalau yang ini sebagai tingginya. Jangan kebalik, jangan sampai mengatakan bahwa ini alas, bukan ya, karena alas itu tadi dengan cirinya itu apa namanya, sejajar dan kongruen. Nah, ini sejajarnya dengan mana? Nggak ada ya. Oke, jadi ini sebagai, yang ini sebagai tingginya, bukan alas. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan untuk soal AKM nomor pertama. Ahmad mempunyai sebuah akuarium yang berbentuk balok dengan panjang 3 meter
lebar 2 meter dan tinggi 1 meter. Kemudian akuarium tersebut diisi air. Ahmad mengambil air untuk mengisi akuarium tersebut dengan menggunakan alat berbentuk kubus dengan ukuran panjang sisinya 50 cm ya. Pertanyaannya adalah berapa kali Ahmad harus mengambil air supaya akuarium tersebut terisi penuh dengan air. Maka jawabnya adalah Ahmad harus mengambil air volume balok dibagi volume kubus. Volume balok P kali L kali T, volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Tadi panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 1 meter dibagi rusuk kubusnya adalah 50 cm kali 50 cm kali 50 cm. Dirubah ya, 3 meter jadi 300 cm, 2 meter jadi 200 cm, dan 1 meter 100 cm. Kemudian dibagi, hasilnya adalah 48 kali. Kemudian yang kedua, dalam rangka menyambut Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2020 yang ternyata terjadi menggalakan lomba kebersihan antar kelas, termasuk kebersihan taman kelas. Taman kelas 9A berbentuk prisma dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tingginya 50 cm. Sekolah memiliki persediaan pasir sebanyak 5 meter kubik. Jika pasir digunakan untuk mengisi penuh taman kelas 9A, berapa meter kubik sisa pasirnya? Iya, maka kita cari dulu volume taman yang berbentuk balok, yaitu P kali L kali T, 3 meter kali 1,5 meter kali 0,5 meter, hasilnya adalah 2,25 meter kubik. Maka sisa pasirnya adalah 5 meter kubik dikurang 2,25 meter kubik, hasilnya adalah 2,75 meter kubik. Nah, itulah sisa pasir dari yang tersisa ya, dari pasir yang ada di sekolah tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mempelajari materi volume prisma. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.